wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan penulis Gunung ID. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat cara membangun perwatakan tokoh cerita. Nah, jika hari ini atau sekarang teman-teman sedang menulis novel, menulis cerpen atau menulis apapun yang membutuhkan penokohan yang kuat dan mudah diingat oleh pembaca, dalam cerita Anda, kita akan melihat cara membangun karakteristik atau perwatakannya dalam video kita berikut ini. Sebelum kita masuk dalam tips-tips yang praktis dalam membangun tokoh cerita, kita akan melihat mengapa perwatakan tokoh jauh lebih penting hakikatnya daripada penampilan fisiknya sendiri. Perwatakan tokoh cerita sejatinya adalah sesuatu yang dinisbatkan atau dinisbahkan kepada tokoh cerita, baik adalah ciri-ciri, sifat, tabiat, kekurangan, dan sebagainya. Akan tetapi dalam perwatakan sesuai dengan istilahnya memang berfokus kepada watak atau attitude atau perilaku atau behavior atau tabiat atau sifat, dan sama sekali bukan tentang fisik. Nah, itu yang pertama, bahwa ketika kita membahas perwatakan, ini bukan fisik, ini adalah tentang tabiat, perilaku, dan sifat. Kemudian dalam konteks ini biasanya penulis pemula mengalami kesulitan karena pada umumnya mereka lebih memprioritaskan ciri fisik daripada perwatakan. Padahal perwatakan adalah bagian yang lebih fundamental daripada ciri fisik semata. Jadi teman-teman semua, ketika Anda menulis cerita, dan ini mungkin yang pertama, pastikan Anda lebih memprioritaskan perwatakan tokoh dibandingkan penampilan fisiknya. Penampilan fisik itu penting, tapi perwatakan atau karakteristik tokoh menjadi jauh lebih penting sebagai unsur pembangun cerita. Atau novela atau apapun Anda menyebutnya, ada 3 jenis perwatakan yang umum digunakan untuk membangun karakter cerita, yaitu perwatakan baik, perwatakan buruk, dan juga perwatakan yang umum atau netral. Nah, perwatakan baik ini misalnya adalah religius, berkomitmen, jujur, dapat dipercaya, empati, tulus, dermawan, setia, dan lain sebagainya. Kemudian perwatakan buruk atau cacat dari tokoh cerita misalnya adalah munafik, sombong, keras kepala, egois, pesimis, insecure, minder, penakut, pengecut, dan lain sebagainya. Itu adalah kecacatan tokoh cerita. Kemudian ada juga perwatakan yang netral atau umum, misalnya atletis, kreatif, anggun, rajin, ulet, lembut, dapat diandalkan. Nah, ini adalah netral, artinya orang jahat bisa lembut, orang baik juga bisa lembut. Ini adalah sesuatu yang netral. Nah, sekarang kita masuk dalam tipsnya, bagaimana memilih dan membangun perwatakan tokoh cerita yang kuat. Setidaknya ada 5 tips yang bisa Anda gunakan yang telah dipilih oleh penulis Gunung ID untuk membantu Anda membangun tokoh yang benar-benar menarik perwatakannya untuk mengisi cerita. Nah, apa saja tipsnya tersebut? Mari kita mulai dari yang pertama. Untuk membangun tokoh yang kuat perwatakannya dalam penulisan cerita adalah jangan memberikan semua sifat baik kepada tokoh protagonis. Artinya meskipun protagonis adalah tokoh utama atau tokoh jagoan, kita menyebutnya, ia adalah orang baik dalam cerita, bukan berarti ia memiliki semua sifat baik dalam dirinya. Pertimbangan paling penting dalam membangun perwatakan tokoh cerita adalah unsur realistiknya. Artinya, ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Sebaik apapun itu, mereka pasti memiliki sisi yang mungkin adalah sisi negatif.
Nah, semakin realistis tokoh Anda, semakin menarik dia bagi pembaca, semakin dekat dia bagi pembaca. Dan salah satu wujud realistisnya manusia adalah mereka memiliki sisi buruk. Jadi ketika Anda menulis cerita, tokoh Anda itu jangan dimandikan dengan semua sifat baik. Berikan ia sifat buruk untuk menunjukkan bahwa dia adalah manusia biasa yang juga memiliki kesamaan dengan pembaca. Membangun perwatakan tokoh dalam penulisan cerita adalah sebaliknya, yaitu jangan memberikan semua sifat buruk pada tokoh antagonis. Nah, cobalah berhenti untuk beranggapan bahwa semua orang jahat tidak memiliki sisi baik dalam dirinya. Bahkan orang dengan paling kejam sekalipun masih memiliki sifat baik. Nah, berilah karakter orang jahat dalam cerita Anda 1 atau 2 sifat baik. Ini merupakan kebalikan atau antitesis dari tips yang pertama. Bagaimana kemudian kita membangun tokoh antagonis yang kuat. Jadi tokoh antagonis yang kuat itu tidak selalu memiliki sifat buruk. Ada beberapa hal dalam dirinya yang juga adalah sifat baik. Bahkan jika meja dalam cerita itu diputar balikkan, artinya diganti posisinya, justru tokoh jahat itu bisa menjadi pahlawan. Nah, artinya dia tentu memiliki karakteristik yang kuat, memiliki sifat-sifat yang menarik dalam dirinya. Jadi sekali lagi, tips yang kedua adalah berikan sifat baik kepada tokoh antagonis atau tokoh jahat dalam cerita Anda, dan jangan memandikannya dengan semua sifat buruk manusia. Selanjutnya, tips yang ketiga untuk membangun penokohan atau perwatakan yang kuat dalam penulisan cerita adalah dengan hanya menggunakan watak tokoh yang mendukung tujuan cerita. Nah, pastikan Anda hanya memberikan tokoh cerita watak yang sesuai. Sesuai dalam pengertian ini adalah bahwa watak yang diberikan memiliki korelasi atau relevansi dengan tujuan cerita, dengan konfliknya, ataupun dengan alurnya. Intinya jangan paksakan tokoh memiliki satu watak, tabiat, ciri-ciri atau nilai-nilai yang hanya Anda memberikannya karena Anda suka. Pastikan perwatakan tersebut ada hubungannya dengan bangunan cerita. Jadi ketika Anda memberikan tokoh Anda itu misalnya sifat pengecut, sifat penakut, itu harus ada hubungannya dengan cerita. Bisa jadi sifat penakut itu akan ia atasi untuk mencapai tujuannya. Ataupun demikian, jika Anda memberikan tokoh cerita Anda itu sifat dermawan, sifat suka berbagi, itu harus ada hubungannya dengan tujuan cerita. Jadi sekali lagi, pastikan sifat yang Anda berikan kepada tokoh cerita Anda itu memiliki relevansi dengan tujuan cerita, baik ia konflik, baik ia tujuan secara umum, baik dia alur, ataupun untuk membuat maksimalnya perannya dalam karakteristik ceritanya sendiri. Kemudian tips yang keempat untuk membangun perwatakan atau penokohan yang kuat dalam penulisan cerita adalah dengan menyeimbangkan antara watak dengan penampilan fisik tokoh cerita. Nah, keluarlah dari stereotip yang beranggapan bahwa orang jahat itu selalu berpenampilan dekil dan tak sopan. Penampilan memang penting, namun jangan terjebak dalam stereotip yang bahkan ikut membuat masyarakat sebagai pembaca melakukan penghakiman sosial karena penampilan mereka. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik teman-teman semua. Sebagai penulis, Anda juga harus keluar dari stereotip yang menganggap bahwa penjahat itu seperti yang ditunjukkan oleh film-film itu, dengan penampilan yang dekil, punya tato, tidak sopan, dan lain sebagainya. Bahkan penjahat yang paling berbahaya itu adalah yang paling sopan biasanya. Nah, kita harus menyeimbangkan di sini. Ketika Anda memberikan tokoh-tokoh itu karakter, sifat-sifat, ya memang harus ada keseimbangan dengan penampilannya untuk menunjukkan bahwa sifatnya itu menonjol. Tapi jangan terjebak dengan stereotip yang menganggap bahwa penampilan putih itu selalu bersih ataupun penampilan hitam itu selalu kotor.
terakhir atau tips yang kelima dalam membangun penokohan cerita adalah dengan mengingat prinsip busur karakter. Nah, maksudnya adalah jika pada awal cerita Anda membuat watak tokoh adalah seorang penakut misalnya, maka pada akhir cerita Anda dapat membuatnya menjadi berani. Keberanian ini tentu saja merupakan buah dari perkembangan cerita di mana tokoh dituntut untuk mengubah sifat penakutnya supaya bisa mengatasi konflik. Nah, salah satu cara untuk mengukur perkembangan sebuah cerita adalah dengan busur karakter. Busur karakter maksudnya adalah terjadi perkembangan karakteristik tokoh cerita pada awal cerita, pada pertengahan cerita, dan pada akhir cerita. Jadi misalnya jika tokoh cerita Anda pada awalnya itu pelit, kemudian ia menemui berbagai kejadian di tengah cerita, sifatnya itu berubah dan pada akhir cerita ia berubah menjadi dermawan. Jadi ketika Anda membuat berbagai sifat penokohan dalam cerita Anda, kemudian dihadapkan pada konflik di mana tokoh cerita dituntut untuk menyelesaikan konflik tersebut, pastikan sifatnya yang merupakan dasar daripada konflik yang dituntut untuk penyelesaiannya tersebut memiliki perubahan pada akhir cerita. Itulah yang kita sebut sebagai busur karakter. Oke, teman-teman semua, itu adalah mengenai bagaimana membangun penokohan dalam cerita, terutama sifatnya atau perwatakannya. Nah, jika Anda mengalami kendala dalam proses ini, jangan ragu untuk menghubungi kami di Penulis Gunung ID. Anda bisa meminta bantuan, meminta solusi, dan kemudian berkonsultasi mengenai tulisan Anda di sana. Anda juga bisa menemukan jasa ghostwriting di sana untuk penulisan fiksi ataupun non-fiksi. Anda juga bisa mengikuti kelas menulis online ataupun Anda ingin mengikuti bimbingan nulis privat yang memastikan pendampingan sampai naskah Anda selesai dan siap untuk diterbitkan. Baik, itu saja teman-teman semua untuk video kita kali ini. Selamat menulis, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.